فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. قالت Syekhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafizahullah. Masuk di 122. Al-faidatu sabi'ata asyrah. Faidah musibah yang ke-17. Anna ba'dal bala'i wasyiddah kana sababan fi masyru'iyati ba'dil ibadat. Bahwasanya sebagian bala bencana dan kesulitan itu menjadi sebab disyariatkannya sebagian ibadah. Berarti apa? Menjadi sebab datangnya pahala. Kita diciptakan untuk ibadah. Berarti ketika ada bencana tertentu, muncullah pensyariatan ibadah tertentu. Ini hikmah yang bagus sekali agar kita semakin menambah poin ibadah kita, sehingga Allah semakin merahmati kita dan seterusnya. Famin dzalik, diantaranya apa itu? Ibadatus sa'yi baina Safa wal Marwah waramal baina hina bulughil wadi, yaitu ibadah berupa sa'i di antara Safa dan Marwah dan berlari-lari kecil ketika mencapai lembah itu. Ini terkait dengan peristiwa masa lampau berarti ya. Wa huwa ma yu'raful an bainal alamainil akhdarain, dan itulah yang diketahui sekarang di antara dua alamat hijau itu untuk berlari-lari kecil. Wa kana dzalika huwa fi'la Hajar alaihas salam. Itu dulunya adalah perbuatan amalan dari Hajar alaihas salam, lalu diabadikan sampai hari kiamat. Oh, pahalanya berapa banyak Hajar itu, berarti dilihat dari sisi ini berapa billion, berapa triliun orang yang sudah menjalankan itu. Belum lagi jinnya juga dan sebagainya yang melakukan. An Sa'id bin Jubair qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma awwalama takhadhan nisa'ul mintaq min qibali ummi Ismail. Ibnu Abbas mengatakan yang pertama kali wanita memakai ikat pinggang itu adalah dari Ummu Ismail, yang mencontohkan itu ketika diperlukan karena ada masalah dengan kakak ya, apa istilahnya, istri pertama itu ya, istri pertama Ibrahim, karena cemburu lihat dia sudah hamil duluan, padahal dia yang menawarkan Sarah yang menawarkan agar Hajar itu dinikahi oleh Ibrahim dan tidak cemburu, tetapi cemburunya adalah ketika dia sudah hamil, sementara Sarah tak hamil-hamil. Nah, sementara Hajar tidak ingin menyakiti hati madunya itu, istri pertama itu, maka dia memakai ikat pinggang agar tidak nampak kehamilannya itu. Tapi setelah semakin lama tentunya susah untuk disembunyikan, maka Nabi Ibrahim memindahkan ke tempat yang jauh sesuai dengan wahyu dari Allah Ta'ala, yang dengan sebab itu terbentuk umat yang baru di sana. Ittakhadhat mintaqan litu'affiya asaraha ala Sarah. Dia memakai ikat pinggang untuk menyembunyikan jejaknya, jejak yang dimaksudkan tadi jejak kehamilan terhadap Sarah. Disebutkan dalam catatan kaki, al-mintaq kullu syai'in syuddidat bihi syaddatta bihi wasatat. Yang namanya mintaq, ikat pinggang, adalah segala sesuatu yang Anda gunakan untuk menguatkan atau mengencangkan pinggang Anda, bagian tengah itu. Wa jam'uhu manatik. Wa huwa lin-nisa saubun yushaddidnahu alal hiqu. Untuk wanita adalah yaitu dia sejenis pakaian, mungkin kain-kain tertentu yang mereka gunakan untuk mengencangkan hiqu. Hiqu ya itu pinggang itu. Kalau Indonesia bilang pinggang, sama kan? Di bagian tengah itu ya. Tengah badan itu. Baik. Kata beliau, wa makna litu'affiya asaraha ay tashaba tarafa dzalika saub, yaitu dia memakai ujung. Oh, bukan, ini tafsir yang lain.
memang ada beberapa penafsiran. Kalau tafsir yang ini yaitu ujung dari pakaiannya itu sahab, yaitu mengheret, alat turab, yaitu mengheret atau menepis turab, pasir, fatamhu wa asara khutuwatiha, sehingga menghapus jejak dari langkah-langkahnya itu. Cuma tafsir yang pertama itu lebih jelas, kata sebagian ulama. Kalau ini apa kena-mengena jelas, tanpa ada jejak kaki pun tetap kalau dia datang nampak. Fa'alat hulam makanat indaha. Ini dilakukan oleh Hajar tatkala dia masih ada di dekat Sarah. Tapi untuk apa? Kalau di dekat walaupun tak nampak jejak, kalau dia ada tetap ada aja, tetap nampak. Tapi tafsir yang pertama yang lebih jelas terkait dengan kehamilan. Wa sababu dzalika annal walad kana abta'a ala Sarah. Nah, ini kalimat setelahnya ma'ruf. Sebabnya adalah yaitu Sarah lama sekali tidak mendapatkan anak. Fawahabat Hajar li Ibrahim, lalu dia menghibahkan Hajar untuk Ibrahim. Falamma ruziqa minha Ismail, tatkala Ibrahim mendapatkan dari Hajar itu Ismail, gharat, maka Sarah cemburu. Wa qalat, dia mengatakan, la tusakinini fi balad, engkau jangan tinggal bersamaku di negeri ini, berkata kepada Hajar. Fakanat Hajar taksudu an takhfa ala Sarah, maka Hajar ingin bersembunyi dari Sarah. Fattakhadatil mintab, maka dia memakai ikat pinggang itu. Cuma masih semacam dipaksakan ya untuk tafsir yang ini. Lalu berarti apa? Ikat pinggangnya ada ekornya panjang untuk menghapus jejak. Jelas itu tak susah kan, malah terbentuk garis-garis nanti. Tapi apa? Tafsir yang pertama itu yang lebih jelas, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Ini yang dinukilkan oleh Ibnul Jauzi dalam Kashful Mushkil, tafsir yang ini. Jadi asar bukan maksudnya jejak kaki yang betul, tapi apa? Jejak kehamilan. Kembali ke atas. Summa ja'a biha Ibrahimu wa bniha Ismaila wa hiya turdi'uh. Lalu Ibrahim datang kemana? Nanti ditafsirkan ke yang agak jauh itunya, jar majrurnya itu. Datang ke Baitullahil Haram, membawa anaknya yaitu Ismail, membawa Hajar dan membawa anaknya yaitu Ismail, dalam keadaan Hajar menyusui anaknya. Hatta wada'ahuma indal bait inda dauhah, sehingga dia meletakkan mereka berdua di Baitullah di dekat pokok yang rindang. Dauhah ini pokok yang punya naungan yang rindang. Fauqa Zamzam, di atas Zamzam, sebelum Zamzam itu terbentuk. Fi a'lal masjid, di bagian atas masjid. Walaysa bimakkah yauma idzin ahad, pada hari itu tidak ada seorang pun di Makkah. Walaysa biha ma, tidak ada air di situ. Memang ini mustahil. Kalau akal manusia mengatakan tak mungkin hidup seperti itu. Ini wanita lagi, tak ada alat-alat yang cukup dan sebagainya. Tapi ini wahyu dari Allah. Fawada'ahuma hunalik, lalu beliau meletakkan mereka berdua di sana. Wa wada'a indahuma jiraban fihi tamr, beliau meletakkan di dekat mereka berdua satu kantung yang di dalamnya ada kurma, wasiqaan fihi ma, dan satu teko yang di dalamnya ada air. Jelas ini tak cukup untuk kehidupan sehari-hari. Dan tak boleh dikiaskan kita sekarang, oh coba cara itulah, tak boleh. Di Zamzam hanya satu. Summa qaffa Ibrahimu muntaliqa, lalu Ibrahim berbalik dalam keadaan pergi. Qaffa yaitu apa? Membalikkan badan, menampakkan tengkuk. Fatabi'athu ummu Ismail, lalu ummu Ismail mengejarnya. Faqalat ya Ibrahim, aina tadhabu wa tatrukuna bihadzal wadi,
Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi dan engkau meninggalkan kami di lembah ini, alladzi laisa fihi insun wala syai', yang mana tidak ada di dalamnya manusia atau sesuatu apapun. Ini pertanyaan yang sifatnya manusiawi, walaupun kita tahu Allah ada dan Allah Maha Kuasa, Maha Baik. Tapi ini pertanyaan dari sisi apa? Sunnatullah. Sunnatullah mewajibkan adanya usaha ini dan itu. Bagaimana membiarkan wanita di tempat yang seperti itu? Faqalat lahu dzalika mirara. Hajar menanyakan kepada Ibrahim berulang-ulang. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Dan dia tidak mau menoleh kepada istrinya itu. Faqalat lahu Allahul ladzi amaraka bihadza. Lalu Hajar bertanya, apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini? Ini wanita mukminah, langsung ada gambaran, oh ini Allah yang memerintahkan. Suami saya adalah Nabi dan Rasul. Qala na'am, iya. Qalat idzan la yudayyi'una. Jika demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini orang yang bertawakal kepada Allah. Tapi tak boleh dikiaskan kita pola seperti itu, seperti jamaah tabligh yang di buku itu, dengan alasan oh kami ikut Ibrahim, istrinya dibiarkan tanpa bekal. Ini tak boleh. Karena apa? Prakteknya tetap Nabi Ibrahim memberikan bekal semampunya dan bukan di tengah gurun pasir apa-apa. Yaitu apa? Ibrahim tetap ada bekal dan dia melakukan itu dengan wahyu dari Allah. Sementara setelah Nabi Muhammad wafat, tak ada lagi yang dapat wahyu. Summa raja'at, lalu dia kembali. Fantalaqa Ibrahimu hatta idza kana inda saniyah. Lalu Ibrahim terus pergi sehingga apabila dia sampai di suatu ketinggian saniyah, yaitu gundukan yang tinggi, haitsu la yarawna, di mana orang-orang tidak lagi melihat beliau. Seandainya ada orang di arah Hajar tak mampu melihat beliau, istaqbala biwajhihil bait, beliau menghadapkan wajahnya ke Baitullah. Ini sunnahnya, yaitu kalau doa menghadap ke kiblat, karena kiblat doa sama dengan kiblat sholat, tidak seperti ucapan Asy'ariyah kiblat doa adalah langit. Tak ada dalil tentang itu. Summa da'a bihaula'il kalimat, lalu beliau berdoa dengan kalimat-kalimat itu yang di dalam surat Ibrahim. Wa rafa'a yadayhi, mengangkat tangannya ke atas karena Allah Ta'ala di atas sana. Faqal Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Rabbku, sesungguhnya saya menempatkan sebagian dari keturunan saya di suatu lembah yang tidak memiliki tanaman. Zar' ini adalah tanaman yang menghasilkan biji-bijian itu, yang untuk menjadi makanan asasi. Jelas tadi di dekat pokok yang rindang, tetapi itu bukan zar'. Di dekat rumahmu yang disucikan, hatta balak, sampai pada kalimat yashkurun, agar mereka itu sholat, yaitu diberi taufik untuk sholat agar mereka itu bersyukur. Wa ja'alat ummu Ismail turbi'u Ismaila wa tashrabu min dzalikal ma. Mulailah ibu Ismail menyusui Ismail dan meminum dari air tadi. Hatta idza nafida ma fi siqaq, sehingga apabila telah habis air yang ada di teko itu, atishat wa atisha benuha, dia kehausan, anaknya juga kehausan. Wa ja'alat tanzuru ilaihi yatalawa, mulailah dia melihat ke anaknya itu, anaknya bergerak-gerak. Auqal yatalabbat atau yatalabbat, disebutkan dalam catatan kaki yatamarruk, at-tamarruk wa taqallub, ya berbolak-balik. Tamarruk seringkali adalah apa? Yaitu kena abu, kena debu. Di sini sebagaimana dalam Kasyful Mushkil. Fantalaqat karahiyata an tanzura ilaih, dia pun pergi karena tidak suka melihat ke anak itu, maksudnya dengan keadaan yang menyedihkan itu, si ibu tidak tega. Fawajadatis sofa aqraba jabalin fil ardi yaliha, lalu dia mendapati sofa itu adalah gunung terdekat di tanah yang di dekat dengannya, dekat dengan Ummu Hajar. Kalau di sekolah batas minimal, ukuran minimal gunung itu berapa? Kalau di Indonesia 400 meter ketinggiannya. Nggak tahu kalau di sini.
Bukit itu tak pasti. Nggak masalah. Bukit dengan gunung kadang-kadang pakai bukit dan pergi gunung. Iya ya. Tanya. Kalau gunung 800 ada. Gunung 800. Oh, di sini syaratnya lebih berat. Tanya. Nah, jelas apa? Ini menunjukkan waktu itu di ribuan tahun yang lalu Safa dan Marwah masih tinggi sekali ya. Naik seperti itu demi apa? Mencari minum untuk anaknya, mencari bekal untuk anaknya, susu. Faqamat alaih, lalu dia bangkit menuju ke gunung itu. Bahkan ala yaitu sampai naik, perjuangan seorang ibu sampai naik gunung untuk mencari bekal. Dia minum agar anaknya nanti mendapatkan susu. Sumastaqbalal wadi, lalu dia menghadapkan wajahnya ke lembah tadi. Tangduruha taro ahada, dia melihat-lihat apakah dia melihat seseorang di dekat situ. Falan taro ahada, dia tidak melihat siapapun. Fahabatat minas sofa, lalu dia turun dari gunung Safa. Hatta idza balaghal wadi, sehingga apabila mencapai lembah itu, rafa'at tarafa dir'iha, dia mengangkat ujung dari dirak. Dirak itu adalah semacam tudung. Untuk apa? Untuk melihat. Berarti apa? Memang apa? Mungkin wajahnya tertutupi dohirnya, sehingga perlu mengangkat untuk melihat lebih jelas karena keadaan sedang susah. Summa saat, lalu dia berlari. Sa'yal insanil majhud, seperti larinya orang yang kelaparan atau kesusahan. Majhud kalau dalam muttafaqun alaih dari Abi Hurairah artinya adalah kelaparan. Hatta jawazatil wadi, sehingga dia melewati lembah itu. Summa atatil marwah, lalu dia mendatangi Marwah, gunung yang berikutnya. Faqamat alaiha, kemudian dia berdiri di atas Marwah. Kekuatan hebat sekali. Ya, karena apa? Kecintaan kepada anak, sayang anak, sampai rela kerja keras seperti itu, naik turun gunung berulang-ulang. Wa nadarat hal tara ahadan falam taraha fa fa'alat dzalika sab'a marrat, mengulang-ulang 7 kali. Ini kekuatan tentara yang berarti naik turun. Tapi ini adalah apa? Kasih sayang ibu, segalanya dikorbankan untuk anaknya. Allahul musta'an. Qala Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika sa'yun nasi bainahuma. Nah, inilah sisi pendalilannya di sini. Nabi bersabda, itulah sa'inya orang sekarang di antara Safa dan Marwah. Sebabnya adalah untuk, yaitu Allah Ta'ala menghargai, memuliakan usaha dari Hajar, dijadikan ibadah sampai hari kiamat. Ibadah haji, ibadah umrah juga itu. Ilahuna wallahu a'lam.